Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat data semua. Nah, di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih caranya untuk menonaktifkan ruangan yang sebenarnya itu tidak ada, tapi ketika mau dihapus muncul keterangan hapus data turunan. Nah, kemarin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama ya pastikan login dulu. Sebelum itu jangan lupa ya di like, share, dan subscribe-nya. Baik, kita masuk ke Sarpras dulu. Jadi untuk menonaktifkan suatu ruangan, itu harus yang dinonaktifkan bukan ruangannya, tapi bangunannya. Kenapa? Ruangan itu berada di dalam bangunan. Jadi kalau menonaktifkan ruangan ya berarti yang dinonaktifkan bangunannya bukan ruangannya. Saya contohkan ini. Ini berlaku untuk yang ruang ya, tapi kalau untuk alat, nah alat ini bisa dinonaktifkan langsung, bisa dihapus. Caranya, ini saya contohkan yang alat dulu. Misalnya ini di ruang ini, di ruang ini tidak ada lemarinya sebenarnya. Caranya ya tinggal pilih lemari yang mau dinonaktifkan, lalu klik hapus ya. Nah, nggak bisa kan? Caranya bagaimana? Lewat menu aksi, hapus pembukuan. Hapus kenapa? Dihapus dikarenakan koreksi data. Kapan dihapusnya? Ya tanggal penghapusannya. Simpan, maka secara otomatis lemari ini akan hilang. Ini kalau menghapus di menu alat, angkutan, dan buku. Tapi kalau menghapus suatu ruang caranya bagaimana? Nah, silakan disimak. Yang pertama, teman-teman harus membuat bangunannya dulu, bangunan dummy. Bangunan dummy itu ya sejenis ruang atau bangunan yang digunakan nantinya untuk menempatkan ruang-ruangan yang akan dinonaktifkan. Caranya, silakan bikin bangunan, diletakkan di tanah. Berarti pilih tanahnya dulu. Ini misalnya saya bikin bangunan di atas tanah sewa. Saya klik tambah, pilih jenis prasarana, misalnya ini bangunan ya. Saya namai hapus saja. Tahun bangunan saya bikin 2020. Sekarang tanggal SK-nya, karena ini hanya untuk bisa disimpan ya, isikan saja apa saja, simpan ya. Setelah tersimpan, selanjutnya teman-teman harus memetakan ruangan mana yang nantinya akan dinonaktifkan. Saya contohkan ini saja. Ruangan dapur ini sebenarnya tidak ada. Nah, bagaimana untuk menonaktifkan ruangan dapur ini? Silahkan dipetakan ke dalam bangunan hapus. Caranya, pilih ubah. Selanjutnya ini diganti, bangunan B ini dipetakan ke bangunan hapus. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, secara otomatis dapur ini masuk ke dalam kategori bangunan hapus. Ini juga berlaku untuk semua ruang. Setelah dipetakan ke bangunan hapus, selanjutnya menonaktifkan bangunannya. Caranya bagaimana? Ya, pilih bangunan, lalu klik hapus pembukuan. Jangan pilih hapus ini, tapi hapus pembukuan. Tinggal klik hapus pembukuan. Keterangan hapusnya apa? Koreksi data. Tanggal hapusnya ini simpan. Nah, setelah bangunan hapus tadi hilang, maka secara otomatis ruangan di sini akan hilang. Kok ini masih tampil? Tinggal refresh. Nah, hilang. Begitu caranya untuk menonaktifkan suatu ruangan di dalam suatu bangunan. Jadi yang dinonaktifkan itu sebenarnya bangunannya. Kalau dinonaktifkan ruangannya nggak bisa, karena ruangan itu berada di dalam bangunan. Nah, mungkin itu sedikit tips dan trik cara menonaktifkan suatu ruangan dan alat pada aplikasi Dapodik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.